Perkenalkan, nama saya Nabila Rosyida Wahab dengan NIM 152111151313023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosyida Wahab dengan NIM 152111151313023. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait layanan jaringan. Jadi pada materi layanan dan jaringan, kita akan mempelajari beberapa materi atau submateri, yaitu yang pertama ada DHCP, yang kedua ada DNS, yang ketiga ada NAT, yang keempat ada layanan transfer dan berbagi file, yang kelima ada surel, dan yang terakhir ada HTTP. Baik, yang pertama yaitu DHCP, Protokol Konfigurasi Host Dinamis. Protokol konfigurasi host dinamis atau DHCP itu untuk layanan IPv4 mengotomatiskan penetapan alamat IPv4. Nah, subnet mask, ada gateway, dan parameter jaringan IPv4 lainnya. Ini disebut sebagai pengamatan dinamis. Alternatif pengalamatan dinamis adalah pengalamatan statis. Saat menggunakan pengalamatan statis, administrator jaringan secara manual memasukkan informasi alamat IP pada host. Ketika sebuah host terhubung ke jaringan, server DHCP dihubungi dan sebuah alamat diminta. Server DHCP dihubungi dan sebuah alamat diminta, lalu memilih alamat dari rentang alamat yang dikonfigurasi yang disebut kumpulan dan menetapkan atau menyewakan ke host. Pada jaringan yang lebih besar atau di mana populasi pengguna sering berubah, DHCP lebih disukai untuk penetapan alamat. Pengguna baru memungkinkan datang dan membutuhkan koneksi. Yang lain mungkin memiliki komputer baru yang harus dihubungkan. Daripada menggunakan pengalamatan status untuk setiap koneksi, akan lebih efisien untuk menetapkan alamat IPv4 secara otomatis menggunakan DHCP. DHCP sendiri dapat mengalokasikan alamat IP untuk periode waktu yang dapat dikonfigurasi, disebut periode sewa. Nah, masa sewa adalah pengaturan DHCP yang penting. Ketika masa sewa berakhir atau server DHCP mendapat pesan DHCP rilis, alamat dikembalikan ke kumpulan DHCP untuk digunakan kembali. Sehingga pengguna dapat dengan bebas berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dan dengan mudah membangun kembali koneksi jaringan melalui DHCP. Seperti yang ditunjukkan gambar berikut, berbagai jenis perangkat dapat menjadi server DHCP. Server DHCP di sebagian besar jaringan menengah hingga besar biasanya merupakan server berbasis PC khusus lokal. Dengan jaringan rumah, server DHCP biasanya terletak di router lokal yang menghubungkan dengan jaringan rumah ke ISP. Selanjutnya yaitu operasi DHCP. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, saat IPv4 perangkat yang dikonfigurasi DHCP melakukan booting atau terhubung ke jaringan, klien menyiarkan pesan DHCP Discover untuk mengidentifikasi server DHCP yang tersedia di jaringan. Server DHCP membalas dengan pesan DHCP Offer yang menawarkan sewa kepada klien. Pesan penawaran berisi alamat IPv4 dan subnet mask yang akan ditetapkan, alamat IPv4, server DNS, dan alamat IPv4 gateway default. Penawaran sewa juga mencakup durasi sewa. Nah, angka tersebut menunjukkan tangga protokol dengan klien DHCP di satu sisi dan klien DHCP di sisi lain. Klien DHCP mengirimkan pesan DHCP Discover ke server DHCP. Server DHCP mengirimkan pesan DHCP Cover ke klien DHCP. Klien DHCP mengirimkan pesan DHCP Request sebagai balasan DHCP Offer dan server DHCP. Server DHCP mengirimkan pesan DHCP kembali ke klien DHCP. Prosesnya disebut DORA atau DORA, klien DHCP server, DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request, DHCP. Klien dapat menerima beberapa pasien DHCP Offer jika terdapat lebih dari satu server DHCP di jaringan lokal. Oleh karena itu, ia harus memilih di antara mereka dan mengirimkan pesan permintaan DHCP atau DHCP request yang mengidentifikasi server eksplisit dan tawaran sewa yang diterima klien.
Klien juga dapat memilih untuk meminta alamat yang sebelumnya telah dialokasikan oleh server. Dengan asumsi bahwa alamat IPv4 yang diminta oleh klien atau ditawarkan oleh server masih tersedia. Server mengembalikan pesan pengakuan DHCP atau DHCPACK yang mengakui kepada klien bahwa sewa telah diselesaikan. Nah, jika penawaran tidak berlaku lagi, maka server yang dipilih akan merespon dengan pesan DHCP negatif acknowledgement atau DHCP NAK. Jika pesan DHCP NAK dikembalikan, maka proses pemilihan harus dimulai lagi dengan pesan DHCP discover baru sedang dikirim. Setelah kita memiliki sewa, itu harus diperbarui sebelum berakhirnya masa sewa melalui pesan DHCP request lainnya. Selanjutnya yaitu format pesan DHCP. Nah, format pesan DHCP v4 digunakan untuk semua transaksi DHCP v4. Pesan DHCP v4 dikemas dalam protokol transport UDP. Pesan DHCP v4 yang dikirim dari klien menggunakan port sumber UDP 68 dan port tujuan 67. Pesan DHCP v4 yang dikirim dari server ke klien menggunakan port sumber UDP 67 dan port tujuan 68. Struktur pesan DHCP v4 ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu hierarki domain DNS. Nah, untuk hierarki DNS ini, DNS terdiri dari hierarki dominan tingkat atas generik, yang terdiri dari .com, .net, .org, .gov, .edu, dan berbagai domain tingkat negara seperti .pr untuk Brazil, .is untuk Spanyol, .uk untuk Britania Raya, dan lain sebagainya. Pada tingkat selanjutnya, dari hierarki DNS adalah domain tingkat kedua. Ini diwakili oleh nama domain yang diikuti oleh domain tingkat atas. Subdomain ditemukan di tingkat berikutnya, dan hierarki DNS dan mewakili beberapa divisi dari domain tingkat kedua. Akhirnya, tingkat keempat dapat mewakili host di subdomain. Setiap elemen dan spesifikasi domain terkadang disebut label. Label bergerak dari atas hierarki ke bawah, dari kanan ke kiri. Titik di akhir nama domain mewakili server root di bagian atas hierarki. Angka tersebut mengilustrasikan hierarki domain DNS ini. Domain tingkat atas yang berbeda mewakili jenis organisasi atau negara asal. Contoh domain tingkat atas adalah sebagai berikut. Ada .com untuk bisnis atau industri, ada .org untuk organisasi nirlaba, ada .au untuk Australia, dan .co untuk Kolombia. Baik, selanjutnya yaitu proses pencarian DNS. Nah, untuk memahami DNS alias analis keamanan cyber harus terbiasa dengan istilah-istilahnya. Oke, baik. Untuk istilah-istilahnya yaitu ada rekursi, ada authoritative server, ada penyelesaian rekursif, ada FQDN, yaitu kayak nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat adalah nama absolut perangkat dalam database DNS terdistribusi. Baik, selanjutnya yaitu format pesan DNS. DNS menggunakan port UDP 53 untuk query dan respon DNS. Permintaan DNS berasal dari klien dan tanggapan dikeluarkan dari server DNS. Jika respon DNS melebihi 512 byte, seperti ketika DNS dinamis digunakan, TCP port 53 digunakan untuk menangani pesan. Ini mencakup format untuk query, tanggapan, dan data. Komunikasi protokol DNS menggunakan satu format yang disebut pesan. Format pesan yang ditunjukkan pada gambar ini digunakan untuk semua jenis permintaan klien dan respon server, pesan kesalahan, dan transfer informasi catatan sumber daya antar server. Layanan klien DNS pada PC Windows juga menyimpan nama yang diselesaikan sebelumnya di memori. Perintah ipconfig atau display DNS menampilkan semua entry DNS yang di-cache. Selanjutnya yaitu DNS dinamis. DNS membutuhkan pendaftar untuk menerima dan mendistribusikan pemetaan DNS dari organisasi yang ingin mendaftarkan nama domain dan pemetaan alamat IP. Setelah pemetaan awal dibuat, proses yang dapat memakan waktu 24 jam atau lebih, perubahan alamat IP yang dipetakan ke nama domain dapat dilakukan dengan menghubungi registrar atau menggunakan formulir online untuk melakukan perubahan. Namun, karena waktu yang diperlukan untuk proses ini terjadi dan pemetaan baru didistribusikan dalam sistem nama domain, perubahan dapat memakan waktu berjam-jam sebelum pemetaan baru tersedia untuk penyelesaian. Dalam situasi di mana ISP menggunakan DHCP untuk memberikan alamat ke domain, ada kemungkinan alamat yang dipetakan ke domain dapat kadaluarsa dan alamat baru diberikan oleh ISP.
Nah, ini akan mengakibatkan gangguan konektivitas ke domain melalui DNS. Nah, DNS dinamis dapat disalahgunakan oleh pelaku ancaman dengan berbagai cara. Layanan di DNS gratis sangat berguna bagi pelaku ancaman. Di DNS dapat digunakan untuk memfasilitasi perubahan cepat alamat IP untuk server, perintah dan kontrol malware setelah alamat IP saat ini diblokir secara luas. Dengan cara ini, malware dapat dikodekan dengan URL daripada alamat IP statis. Di DNS juga dapat digunakan untuk cara mengekstraksi data dari dalam jaringan karena lalu lintas DNS sangat umum dan sering dianggap jinak. Di DNS sendiri tidak ganas, namun pemantauan lalu lintas DNS yang menuju ke layanan di DNS yang dikenal, terutama yang gratis, sangat berguna untuk koneksi, untuk mendeteksi exploit tersebut. Baik, selanjutnya yaitu NAT. Yang pertama ada ruang alamat pribadi IPv4. Seperti yang kita ketahui, alamat IPv4 publik tidak cukup untuk menetapkan alamat unik ke setiap perangkat yang terhubung ke internet. Jaringan umumnya diimplementasikan menggunakan alamat IPv4 pribadi, sebagaimana didefinisikan dalam RVC 1918. Kisaran alamat yang termasuk dalam RFC komputer yang kita gunakan untuk melihat kasus diberi alamat pribadi. Nah, NAT menyediakan terjemahan alamat pribadi ke alamat publik seperti yang ditunjukkan pada berikut ini. Nah, NAT dikombinasikan dengan alamat IPv4 pribadi telah menjadi metode utama untuk mempertahankan alamat IPv4 publik. Satu alamat IPv4 publik dapat dibagikan oleh ratusan bahkan ribuan perangkat yang masing-masing dikonfigurasi dengan alamat IPv4 pribadi yang unik. Selanjutnya yaitu apa itu NAT? NAT atau NAT memiliki banyak kegunaan, tetapi kegunaan utamanya adalah untuk menghemat alamat IPv4 publik. Ini dilakukan dengan mengizinkan jaringan untuk menggunakan alamat IPv4 pribadi secara internal dan menyediakan terjemahan ke alamat publik hanya bila diperlukan. NAT memiliki manfaat yang dirasakan untuk menambah tingkat privasi dan keamanan ke jaringan, karena menyembunyikan alamat IPv4 internal dari jaringan luar. Ruang alamat pribadi, ruang alamat publik internet, server stop network, hanya satu titik keluar ke internet router pembatasan yang mendukung NAT pada gambar berikut ini. Nah, ketika perangkat di dalam jaringan rintis ingin berkomunikasi dengan perangkat di luar jaringannya, paket diteruskan ke router perbatasan. Nah, router perbatasan melakukan proses NAT, menerjemahkan alamat pribadi internal perangkat ke alamat publik di luar yang dapat dirutekan. Nah, dengan catatan, koneksi ke ISP dapat menggunakan alamat privat atau alamat publik yang digunakan bersama di antara pelanggan. Untuk keperluan modul ini ditampilkan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada terjemahan alamat pelabuhan. Port Address Translation atau PAT juga dikenal sebagai NAT atau overload. Memetakan beberapa alamat IPv4 privat ke satu alamat IPv4 publik atau beberapa alamat. Inilah yang dilakukan sebagian besar router rumah. ISP memberikan satu alamat ke router, namun beberapa anggota rumah tangga dapat mengakses internet secara bersamaan. Ini adalah bentuk NAT yang paling umum untuk rumah dan perusahaan. Untuk alamat sumber, R2 menerjemahkan alamat lokal di dalam ke alamat global di dalam dengan menambahkan nomor port. Alamat tujuan tidak diubah tetapi sekarang disebut sebagai alamat IPv4 global luar. Saat server web membalas, jalurnya dibalik. Selanjutnya yaitu layanan transfer dan berbagi file. Pertama ada FTP dan TFTP. FTP adalah protokol lapisan aplikasi lain yang umum digunakan. FTP dikembangkan untuk memungkinkan transfer data antara klien dan server klien FTP. Nah, FTP adalah aplikasi yang berjalan di komputer yang digunakan untuk mendorong dan menarik dari server FTP. Seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut, untuk mentransfer data FTP membutuhkan dua koneksi antara klien dan server, satu untuk perintah dan balasannya, yang lainnya untuk transfer file yang sebenarnya. Oke, lanjut yaitu ada UKM. Blok pesan server atau SMB adalah protokol berbagi file klien atau server yang menjelaskan struktur sumber daya jaringan bersama seperti direktori, file, printer, dan port serial seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini adalah protokol permintaan respon. Semua pesan SMB memiliki format yang sama. Format ini menggunakan header berukuran tetap, diikuti oleh parameter berukuran variabel dan komponen data. Selanjutnya yaitu surel.
Yang pertama ada protokol email. Salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh ISP adalah hosting email. Untuk berjalan di komputer atau perangkat akhir lainnya, email memerlukan beberapa aplikasi dan layanan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Email adalah metode simpan data teruskan untuk mengirim, menyimpan, dan mengambil pesan elektronik di seluruh jaringan. Pesan email disimpan dalam database di server email. Selanjutnya ada SMTP. Format pesan SMTP memerlukan header pesan dan badan pesan. Meskipun isi pesan dapat berisi teks dalam jumlah beberapa pun, header pesan harus memiliki alamat email penerima dan alamat pengirim yang diformat dengan benar. Saat klien mengirim email, proses SMTP klien terhubung dengan proses SMTP. Setelah koneksi dibuat, klien mencoba mengirim email ke server melalui koneksi. Saat server menerima pesan, server akan menempatkan pesan di akun lokal. Jika menerimanya lokal atau meneruskan pesan ke server email lain untuk dikirim, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu POP3. 3 atau POP3 digunakan oleh aplikasi untuk mengambil email dari server email. Dengan POP3, email diunduh dari server ke klien dan kemudian dihapus di server seperti yang ditunjukkan pada gambar. Server memulai layanan POP3 dengan secara pasif, mendengarkan pada TCP port 110 untuk permintaan koneksi klien. Ketika klien ingin menggunakan layanan, ia mengirimkan permintaan untuk membuat koneksi TCP dengan server. Saat koneksi dibuat, server POP3 mengirim salam. Klien dan server POP3 kemudian bertukar perintah respon hingga koneksi ditutup atau dibatalkan. Lalu ada IMAP. IMAP adalah protokol lain yang menjelaskan metode untuk mengambil pesan email seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tidak seperti POP3, saat pengguna tersambung ke server berkemampuan IMAP, salinan pesan diunduh ke aplikasi klien. Pesan asli disimpan di server sampai dihapus secara manual. Pengguna melihat salinan pesan di perangkat lunak klien email mereka. Pengguna dapat membuat hierarki file di server untuk mengatur dan menyimpan email. Struktur file itu juga diduplikasi pada klien email. Saat pengguna memutuskan untuk menghapus pesan, server menyinkronkan tindakan tersebut dan menghapus pesan dari server. Selanjutnya, yaitu HTTP. Yang pertama ada URL HTTP. URL HTTP juga dapat menentukan pada server yang harus menangani metode HTTP. Selain itu, ini dapat menentukan string dan fragment query. String query biasanya berisi informasi yang tidak ditangani oleh proses server HTTP itu sendiri, melainkan ditangani oleh proses lain yang berjalan di server. String query diawali dengan tanda tanya, karakter, dan biasanya terdiri dari serangkaian pasangan nama dan nilai. Fragmen diawali dengan karakter tagar, itu mengacu pada bagian bawahan dari sumber daya yang diminta di URL. Selanjutnya ada operasi HTTP. HTTP adalah protokol permintaan atau responnya menggunakan TCP port 80. Meskipun port lain dapat digunakan saat klien biasanya browser web mengirimkan permintaan ke server web, ia akan menggunakan salah satu dari 6 metode yang ditentukan oleh protokol HTTP. Ada dapatkan, ada post, ada put, ada hapus, ada pilihan, ada connect. Meskipun HTTP sangat fleksibel, ini bukanlah protokol yang aman. Pesan permintaan mengirim informasi ke server dalam bentuk plain text yang dapat dicegat dan dibaca. Respon server biasanya halaman HTML juga tidak terenkripsi. Lalu yaitu ada kode situs HTTP. Respon server HTTP diidentifikasi dengan berbagai kode status yang menginformasikan aplikasi host tentang hasil permintaan klien ke server. Kode-kode tersebut disusun dalam 5 kelompok. Kodenya numerik dengan angka pertama dalam kode menunjukkan jenis pesan. 5 kelompok kode status adalah informasi, sukses, pengalihan, kesalahan klien, dan kesalahan server. Selanjutnya ada HTTP slice to. HTTP slice to adalah revisi utama dari spesifikasi protokol HTTP. Tujuan HTTP slice to adalah untuk meningkatkan kinerja HTTP dengan mengatasi masalah latensi yang ada di protokol versi HTTP 1.1, HTTP slice 2, menggunakan format header yang sama dengan HTTP 1.1, dan menggunakan kode status yang sama. Namun, ada banyak fitur penting pada HTTP slice 2 yang harus diperhatikan oleh analis keamanan cyber. Selanjutnya yaitu mengamankan HTTP/HTTPS. Untuk komunikasi yang aman di internet, protokol HTTP Secure atau HTTPS digunakan. HTTPS menggunakan TCP port 443, HTTPS menggunakan autentikasi dan enkripsi untuk mengamankan data saat berjalan antara klien dan server. HTTPS menggunakan proses respon server permintaan klien yang sama dengan HTTP.
Tetapi aliran data dienkripsi dengan Source Sort Layer atau SSL atau Transport Layer Security atau TLS sebelum dipindahkan ke seluruh jaringan. Meskipun SSL adalah pendahulu TLS, kedua protokol ini sering disebut sebagai SSL. HTTPS/2 ditetapkan untuk menggunakan HTTPS melalui TLS dengan ekstensi Application Layer Protocol Negotiation atau ALPN. Untuk TLS 1.2 atau yang lebih baru, standar HTTPS/2 tidak menentukan enkripsi. Namun, semua aplikasi perangkat lunak lain utama memerlukannya. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa HTTPS/2 sebenarnya enkripsi. Banyak informasi rahasia seperti kata sandi, informasi kartu kredit, dan informasi medis dikirimkan melalui internet menggunakan HTTPS. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.